Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kelas pengajaran kita bagian yang ke-10. Sebelumnya mari kita akan angkat pujian kita kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, untuk pertolongan-Mu, untuk perlindungan-Mu juga. Kami mengucap syukur untuk setiap hal-hal baik yang Kau izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mulai kelas pengajaran kami. Kiranya Engkau yang akan mengurapi setiap hati kami yang siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sungguh merupakan hal yang luar biasa kalau saudara masih bertahan pada hari ini. Kita masuk dalam seri yang ke-10 ya. Wow, luar biasa. Tanpa terasa kita sudah cukup lama kita ini jalan-jalan di Israel dan saya berharap saudara masih terus semangat. Saya merasa kalau ini diteruskan terlalu banyak kisah-kisah yang di sana saudara ya. Jadi kita akan menyingkat-nyingkat beberapa kunjungan
supaya dalam satu kali kita pertemuan ini bisa beberapa tempat untuk kita bisa kunjungi. Nah saudara, berbahagia sekali jika kita terus bisa melihat perjalanan kita ke Israel ini menjadi sebuah perjalanan rohani yang sangat-sangat baik, supaya kita bisa belajar sesuatu di sana. Paling tidak begini, kisah-kisah di dalam Alkitab itu bukan cerita dongeng. Itu bukannya sekedar semacam cerita rakyat, tetapi ini adalah sebuah kenyataan. Karena bukti-buktinya semua ada, saudara ya, walaupun beberapa hal kita melihatnya menjadi sesuatu yang antara campur antara ini kepentingan gereja-gereja tertentu, atau ini menjadi sebuah kenyataan, itu nanti kita bisa melihatnya menjadi sesuatu yang kita secara bijaksana, kita akan melihatnya sebagai kekayaan saja untuk pengetahuan kita. Nah, hari ini kita akan ada dalam sebuah perjalanan yang sangat penting. Sekali lagi, ini penting dalam perjalanan pelayanan Yesus Kristus, yaitu ketika Yesus harus masuk dalam rencana Allah yang besar. Kemarin kita ke Gunung Tabor, dan di Gunung Tabor Yesus dijumpai oleh Musa dan Elia, dan Yesus menjelaskan perjalanannya dia harus kembali ke Yerusalem untuk melakukan atau mengalami peristiwa ini, saudara. Nah, itu sebabnya dari Gunung Tabor yuk kita turun, kita kembali menuju Yerusalem. Yuk, mari kita akan siapkan koper Anda, siapkan semuanya. Kita tidak naik gunung, kita tidak naik kapal, tapi hari ini kita akan menyusuri sebuah jalan yang sangat penting. Jalan apa itu? Yaitu jalan menuju salib atau Via Dolorosa. Mungkin kita sering mendengar istilah ini. Via Dolorosa adalah jalan menuju salib. Nah, perjalanan Yesus menuju salib. Semua apa yang diceritakan di dalam Alkitab rupanya ada. Jadi kita bisa menyusuri bukti-bukti sejarahnya. Jadi setidaknya kalau saudara selesai dari kelas ini, saudara sudah melihat begini, ternyata apa yang ditulis di dalam Alkitab, apa yang tertulis di dalam kitab suci kita, itu sungguh-sungguh benar adanya. Jadi tidak dibuat-buat, memang tempatnya ada, memang peristiwanya ada. Nah, mari kita akan mulai dulu dari sebelum Yesus masuk ke Yerusalem. Peristiwa yang melatar belakangi perjalanan Via Dolorosa, kita tidak bisa lepas dari sebuah tempat namanya Taman Getsemani. Yuk kita ke Taman Getsemani. Masih ingat Taman Getsemani itu ada di Bukit Zaitun. Jadi ini di luar tembok Yerusalem. Jadi kalau saudara ikut pelajaran kita tentang pintu-pintu gerbang, maka Taman Getsemani ini persis menghadap gerbang emas, Golden Gate. Ya, jadi saudara itu akan review kita. Nah, kita akan mulai dari situ terlebih dahulu. Yuk kita akan masuk ke Bukit Zaitun, khususnya di mana Yesus waktu itu mengambil waktu untuk berdoa sebelum penyalipannya. Kita tahu Yesus mengajak murid-muridnya menuju ke sebuah taman, dan taman itu kita menyebutnya adalah Taman Getsemani. Nah, mari kita akan baca kisahnya di dalam Matius pasal 26 ayat 36 mulai. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Saudara, Alkitab mengatakan Yesus dari Gunung Tabor masih dengan 3 murid itu ya, Petrus dan kedua anak Zebedeus. Jadi
masih nih rombongan masih sama ya. Jadi dengan murid yang terbatas, Yesus dari Gunung Tabor kemudian menuju ke Yerusalem. Tapi sebelum ke Yerusalem dia berdoa dulu di Taman Getsemani. Kenapa? Karena sebuah beban yang begitu berat harus dia tanggung. Sebagai Allah dia tahu apa yang akan terjadi besok. Sebagai manusia dia pasti ngeri juga saudara ya. Bayangkan kalau kita manusia ngerti apa yang terjadi besok. Misalnya kita ngerti bahwa besok kita akan mengalami kecelakaan. Wah pasti malam ini kita nggak bisa tidur saudara. Pasti rasanya kita begitu gelisah. Nah ini yang dialami oleh Yesus, dia begitu gundah gulana dan dia pergi ke taman yang disebut Getsemani. Nah saya akan ajak saudara mengunjungi taman Getsemani pada zaman ini. Tamannya masih ada enggak? Masih saudara. Tamannya masih ada. Yuk ini adalah taman Getsemani pada zaman sekarang. Lokasi yang sama. Nah pohon-pohon di taman Getsemani ini didominasi pohon zaitun. Karena kata Getsemani artinya tempat pemerasan minyak zaitun. Jadi di sini banyak sekali pohon zaitun yang akhirnya diproduksi minyak-minyaknya dan di salah satu taman ini juga banyak sekali pohon zaitun. Nah, pohon-pohon di sini ditafsir usianya rata-rata 900-an tahun. Nah, pohon zaitun itu unik seperti pohon bambu begitu ya. Kalau dipotong, maka akarnya akan tetap hidup. Nanti muncul tunas-tunas yang baru. Tapi akarnya di bawah tetap hidup. Nah akar itu bisa usianya ribuan tahun saudara. Ini kurang lebih pohon di taman ini rata-rata usianya 900 tahun. Jadi sudah pernah dipotong, sudah pernah ambruk mungkin dan kemudian muncul tunas-tunas baru. Dipelihara, kita tidak bisa masuk ke area situ karena dipagari dengan pagar besi. Tapi kita bisa melihatnya karena pagarnya cuma sebatas dada dan pagar yang sangat terbuka, jadi kita bisa melihatnya langsung, bisa memotretnya seperti ini tanpa terhalang. Nah, ini adalah Taman Getsemani pada zaman sekarang. Ada satu pohon yang dipercaya umurnya sudah 3.000 tahun. Lah kalau 3.000 tahun berarti pohon ini menjadi saksi. Waktu Yesus ada di Taman Getsemani berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Jadi itu pohon itu ditafsir umurnya 3.000 tahun, pohon yang paling tua, dijaga dengan baik. Saya ada foto di sana, saudara. Mari kita akan lihat sama-sama ya. Nah itu foto saya dengan istri, foto di depan pohon yang dipagar, ya itu pohon zaitun yang dipercaya umurnya paling tua, 3.000 tahun. Jadi ini menjadi pohon yang menjadi saksi tentang Yesus yang ada di Taman Getsemani. Jadi, nah di samping persis, jadi kalau saudara perhatikan di samping pohon itu di mana saya berdiri, maka itu ada tembok. Nah itu tembok apa saudara? Itu tembok gereja yang ada di foto di samping kanan itu ya. Saya dengan istri foto di depan gedung gereja yang megah, itu adalah gereja segala bangsa. Jadi namanya gereja segala bangsa, the Church of All Nation, gereja segala bangsa. Nah gereja ini kenapa disebut segala bangsa? Karena untuk membangun ini butuh dana miliaran ya, puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar tuh ya saudara ya. Dan biayanya adalah patungan dari berbagai bangsa, urunan untuk bangun gereja ini. Nah konon yang penyumbang terbesar itu Korea, saudara. Jadi konon yang membantu terbesar di gereja Church of All Nation ini adalah Korea. Jadi di sana orang-orang Korea bisa ibadah dengan begitu leluasa, saudara. Tapi boleh juga sih kita bisa ibadah di sana, tapi ini sebuah tempat yang sangat bagus. Kenapa dibangun di Taman Getsemani? Di samping persis ya, jadi kalau saudara lihat di foto saya dan istri di pohon itu, sampingnya kan ada tembok itu. Nah itu tembok persis gereja itu. Nah kenapa dibangun di situ? Karena altar dari gereja ini, altarnya, mimbarnya, itu adalah dipercaya sebuah batu di mana Yesus berdoa, tangannya diletakkan di batu itu. Dia berdoa, Tuhan sekiranya cawan ini berlalu, ya tapi bukan kehendakku. Nah batu tempat Yesus berdoa seperti ini,
Nah, batu itu dijadikan altar, dipercaya seperti itu. Nah, sehingga kita dibangunlah gereja itu dengan altar yang sangat spesial, yaitu bekas tangan Yesus ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, saudara, itu sebuah pengetahuan yang baik untuk kita. Nah, saudara tahu kisahnya, setelah Yesus di Taman Getsemani kemudian dikhianati dengan ciuman Yudas, itu terjadi di Taman Getsemani ini, maka kemudian Yesus ditangkap. Dibawa kemana? Belum diadili dengan pengadilan Roma, tapi Yesus ditangkap kemudian dibawa kepada imam besar Kayafas. Nah, ini diadili dulu secara agama nih, ini pengadilan agama. Pemimpinnya adalah imam besar Kayafas. Nah, imam besar Kayafas ini memang dia adalah pemimpin agama, tetapi di sana kan ya seperti ada polisi agama, ada peraturan agama. Jadi di tempat pengadilan agama pun ada penjara. Jadi Yesus ditangkap dari Taman Getsemani, dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Nah, imam besar Kayafas ini kemudian Yesus diadili di sana. Kalau saudara tahu kisah tentang Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dan itu terjadi di rumah besar Imam Kayafas. Ya, jadi Yesus ketika ditangkap dibawa ke rumah besar Imam Kayafas, kemudian diadili di sana. Di sana kemudian Petrus mengikutinya dari jauh. Ingat, Petrus juga ada di Taman Getsemani, ngikut dari Gunung Tabor sampai ke Taman Getsemani. Ketika Yesus ditangkap, Petrus juga mengikuti dari jauh. Dan Petrus akhirnya bertemu dengan budak perempuan, dikatakan, kamu muridnya ya? Petrus berkata, enggak, aku enggak kenal. Petrus menyangkal 3 kali, itu ada di rumah besar Imam Kayafas. Nah, kalau kita ke rumah besar Imam Kayafas, kita akan melihat bangunannya masih ada, dan kita akan dibawa ke sebuah tempat yang sangat mengerikan. Apa itu? Penjara pada zaman dahulu. Penjaranya Barnabas, penjara orang-orang penjahat, penjara Yesus. Ya, Yesus pernah dipenjara di dalam rumah besar Imam Kayafas. Nah, penjaranya kayak apa? Apakah dari sel-sel besi? Bukan, saudara. Itu adalah lubang di bawah tanah. Wow, ngeri. Saya akan tunjukkan ya. Ini adalah gambarnya tentang rumah Imam besar Kayafas dengan penjaranya. Nah, di samping kiri itu adalah gambar skema. Jadi semua dinding batu karena dibuat lubang, saudara. Nah, ada lubang yang pertama dan ada lubang yang kedua, Anda perhatikan ya. Nah, lubang yang pertama itu di mana orang yang didakwa bersalah dijebloskan penjara, itu dibuang lewat lubang itu. Dari lubang itu sampai ke bawah tingginya kurang lebih 4 meter, saudara. 4 meter, jadi Yesus itu dimasukkan penjara dalam kondisi sudah dipukuli, sudah dihajar, maka Yesus itu dilempar masuk ke dalam penjara itu, saudara. Jadi kalau kita ke sana, biasanya di bawah itu, di tulisan penjara Yesus Kristus itu di situ ada altar, ada mimbar kecil seperti ini, saudara. Nah, kita bisa ibadah di sana. Kalau ibadah di sana, saudara akan merasakan sungguh bagaimana Yesus menderita karena ruangannya gelap sekali, pengap, dan Yesus harus dipenjara di tempat itu. Nah, di samping kanan itu gambar aslinya, gambar nyata. Jadi Anda bisa lihat ya, ada orang-orang di sana, ada orang yang lewat karena orang nggak boleh sekarang hanya dibatasi oleh pembatas kaca, dan Yesus itu dulu kan nggak ada. Jadi Yesus dulu waktu diadili, dinyatakan bersalah, dilemparkan dari lubang itu, masuk ke penjara. Jadi penjaranya itu di bawah 4 meter, saudara. Nah, di lubang yang atas, yang nomor 2 itu adalah di mana hakim-hakimnya lihat, benar nggak sudah dimasukkan penjara. Jadi mereka lihat dari lubang atas, dan ketika mereka lihat, oh iya sudah, berarti aman ya. Jadi itu penjaranya khusus, dan Yesus dipenjara di situ bukan hanya dijebloskan, dibuang, tapi juga sudah tangannya dipaku atau diikat, dipaku begitu ya. Dikasih besi dan ditempelkan di tembok, saudara. Ini penjara Yesus ketika Yesus harus mengalami penjara di Imam Besar Kayafas pada malam ketika dia ditangkap, karena besoknya baru dia diadili oleh
Pontius Pilatus. Ingat ya, karena di pengadilan agama kemudian dibawa ke pengadilan Pontius Pilatus. Beda pengadilan. Nah, saudara bisa baca nanti bisa di ayatnya Matius 26 ayat yang ke-57. Itu tentang rumah besar Imam Kayafas. Matius 26 ayat yang ke-57. Nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Nah, saudara, setelah dari Imam besar Kayafas, Yesus kemudian dibawa ke pengadilan Romawi. Jadi 2 kali ini diadili. Di pengadilan Romawi, maka hakimnya adalah Pontius Pilatus. Nah, disinilah Yesus dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Nah, ketika dijatuhi hukuman mati, disalib, maka Yesus kemudian menerima salib itu dan membawanya menuju ke Bukit Golgota. Itu adalah yang disebut dengan perjalanan Via Dolorosa atau perjalanan salib Yesus. Nah, rutenya sekarang kita masih bisa telusuri. Rute yang kita bisa telusuri sekarang, saya akan berikan petanya ya buat kita semua. Tapi saya ingin memberikan penjelasan. Jadi kalau sudah mendengar tentang kata Via Dolorosa, itu artinya jalan salib, di mana Yesus dijatuhi hukuman mati dan ini perjalanan sampai ke Yesus dikuburkan. Nah, saudara, kita akan lihat petanya. Oke, petanya ini di dalam kota tua atau kota lamanya Yerusalem. Saudara lihat di ujung garis titik-titik garis warna merah atau garis warna orange itu ada Lions Gate. Masih ingat ya, Lions Gate, gerbang singa. Apa itu gerbang singa? Gerbang Stefanus ya. Stefanus pernah dirajam batu di situ. Nah, ini sampingnya ada gereja, ada macam-macam saudara. Nah, di situ ada juga tempat-tempat khusus. Ada Pool of Bethesda, kolam Bethesda. Masih ingat? Ya, kita nggak bisa cerita banyak di sini, nanti kita ketinggalan rute kita ya. Tapi ya kalau ada kesempatan lah saya akan cerita tempat ini ya. Jadi ada kolam Bethesda masih ditemukan. Ingat ya, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir, itu kolam Bethesda. Nah, di depan kolam Bethesda itu ada gereja namanya Saint Anna, ya, Saint Anna Church atau Santo Ana. Nah, mungkin saudara ada yang namanya Ana, di jemaat kita ada banyak namanya Ana, saudara ya. Siapa Ana? Dipercaya sebagai the mothers of Maria. Jadi ibunya Maria itu namanya Ana, itu tradisi Yahudi menyebutkan seperti itu, saudara ya. Nah, di Saint Anna ini, gereja ini tidak ada cerita khusus sih, ya dipercaya aja ini gereja ini dipersembahkan untuk Saint Anna sebagai ibu dari Maria. Kan kita hanya mengenalnya Maria ya, Maria Yusuf, tapi kita kan nggak kenal orang tuanya. Nah, di Israel sudah akan diperkenalkan bahwa nama orang tua atau ibu dari Maria adalah Anna. Jadi anak ini nama dari ibunya Maria, diberikan apresiasi atau diberikan persembahan sebuah gedung gereja yang sangat-sangat spesial, khusus. Saudara bisa cek di YouTube, gereja Saint Anna Church, saudara akan menemukan orang suka nyanyi di sana. Kenapa? Karena gereja ini sangat spesial. Dibangun dengan akustik yang sangat bagus. Gedung gerejanya gede, bagus, dan yang spesial apa? Tidak ada sound system. Tapi orang nyanyi di sana kayak di gedung opera, saudara. Wow, saudara bisa cek di YouTube, Saint Anna Church, Israel. Saudara akan menemukan orang nyanyi di sana. Saya semalam nonton, ada seorang sendirian, perempuan nyanyi lagu sendirian, solo, bagus banget ya. Jadi saudara bisa nonton, ada banyak sekali paduan suara nyanyi di sana. Orang suka nyanyi dan rombongan tur pasti juga disuruh nyanyi, giliran gitu ya. Giliran menyanyi, tapi nyanyinya rombongan grup, enggak bisa satu-satu. Nanti enggak selesai saudara ya, kalau satu orang nyanyi 5 menit, yang datang 1000 orang, waduh enggak bisa selesai saudara. Makanya dibuat per grup. Nyanyi paduan suara dadaan, tapi bagus sekali, suaranya akustiknya bagus, orang di gedung gede ngomong biasa, orang kedengeran seluruh gedung padahal tanpa sound system.
Ini sebuah gedung yang dipersembahkan untuk Saint Anna ya. Jadi ini tempat yang sangat baik. Kita nggak usah kunjungan ke sana lah ya. Kalau nanti saudara nanti ke Israel pasti akan dibawa ke sana. Kita nyanyi di sana sama-sama. Oke. Nah, dari Lionsgate itu perjalanannya masuk, maka jalur warna yaitu warna titik-titik warna orange itu adalah garis putus-putus itu ya. Garis putus-putus warna orange itu adalah Via Dolorosa atau perjalanan salib Yesus, dimulai dari Taman Getsemani. Yesus masuknya tidak lewat Golden Gate. Kenapa? Karena nanti kalau Yesus masuk lewat Golden Gate itu waktu nanti Yesus menjadi raja di atas segala raja, saudara. Kali ini Yesus akan disalibkan, dia harus masuk lewat gerbang singa. Nah saudara, di dalam masuk dari gerbang singa itu Yesus akhirnya diadili dari Taman Getsemani menuju tempat rumah imam besar Kayafas, kemudian dibawa ke pengadilan Pontius Pilatus. Nah saudara, gedungnya sampai sekarang ada, cuma ya sudah direnovasi. Nah inilah dipercaya lokasi tempat Yesus diadili. Ini ada beberapa lokasi ya, ini salah satunya saja. Salah satu ada tiga lokasi di mana Yesus dipindah ya. Ada tempat Pontius Pilatus cuci tangan, ya. Dia nggak mau ngadili lagi, udah terserah kamu. Dia cuci tangan, Alkitab kan nulis gitu. Nah itu ada tempatnya, memang tempatnya masih ada. Nah tempat akhirnya Yesus jatuh hukum mati di pengadilan ada di lokasi tapi satu lokasi ini. Di 3 gedung tapi satu lokasi. Nah saudara lihat kalau ada di background gedung ini, gedung itu sudah menjadi modern ya, tapi di dalamnya tetap dibuat tetap asli. Nah, di tempat inilah dipercaya Yesus menerima hukuman mati. Nah, itulah adalah stasi pertama. Nah, kita akan, kalau ke Via Dolorosa, kita akan menyusuri jalan itu dan kita akan sampai kepada tempat kuburan Yesus. Nah, saudara membayangkan, wah asik ya, kalau kita bisa menyusuri tempat perjalanan Yesus dari tempat diadili, dijatuhi hukuman mati sampai Yesus jalan memikul salib menuju ke Golgota dan akhirnya mati dikuburkan. Nah saudara, apa yang Anda bayangkan? Bagi yang sudah pernah ke Israel tahu persis, tapi bagi yang belum ke Israel jangan kaget karena jalan itu bukan jalan yang indah. Tetapi sekarang menjadi pasar, saudara ya. Jadi pasar yang ramai, gang sempit, pasar yang waduh untel-untelan enggak karu-karuan, saudara ya. Nah ini gambarannya. Nah ini jalan menuju salib itu sekarang situasinya kondisinya begini, Anda lihat ya. Penuh dengan orang jual souvenir di kiri kanan, gangnya sempit ya. Tahun lalu saya kembali ke Israel, dalam kondisi hujan deras ya, ini jalannya turun banjir enggak karu-karuan. Karena di Israel itu jarang hujan, saudara. Jadi kalau orang ke Israel pas hujan berarti itu anugerah ya, karena jarang sekali di sana orang turun hujan. Dan saya pas ke sana tahun lalu pas hujan deras, saudara. Nah ini tempat ini menjadi banjir enggak karu-karuan, dingin karena suhunya sampai 3 derajat, 2 derajat, 3 derajat, sangat dingin. Nah saudara, itu yang gambaran. Jadi di sini pula ya yang saudara mau berkunjung ke sini, saya memberikan peringatan hati-hati dengan barang-barang kita karena di sini banyak copet ya, copet-copet suci ya. Kenapa copet suci? Karena mereka ada di tempat suci ya. Copetnya copet yang ya copetnya canggih-canggih saudara. Ada teman yang bawa kamera, ada lensa telenya masih dicangklek. Tahu-tahu dilihat telenya sudah hilang saudara ya, jadi ada orang tasnya hilang, ada handphonenya hilang. Ini di tempat ini banyak copet ya, copet suci namanya ya, karena copetnya ada di tempat suci, tempat jalan Via Dolorosa saudara. Banyak karena ramai sekali, pepet-pepetan dan kita tanpa sadar dipepet oleh copet dan tahu-tahu dompet kita hilang, paspor kita hilang, kamera kita hilang, waduh ini bahaya sekali. Makanya hati-hati dengan barang-barang bawaan kita di tempat ini ya. Oke saudara, nah perjalanan Via Dolorosa adalah melewati stasi-stasi. Nah apa itu stasi? Stasi itu artinya pemberhentian, tempat pemberhentian. Saudara di Israel, di Via Dolorosa ini bahkan akhirnya dibuat juga di tempat, mungkin tempat ibadah-ibadah Katolik ya,
Gua-Gua Maria selalu ada Via Dolorosa dan ada orang Katolik, dan di tempat ini pun ada namanya stasi-stasi itu, dan ada 14 stasi. Sekali lagi, stasi adalah tempat pemberhentian. Jadi ketika Yesus jatuh hukuman mati oleh Pontius Pilatus, itu adalah disebut stasi pertama. Ya, stasi pertama. Kemudian Yesus karena dijatuh hukuman mati dan kemudian dia menerima salibnya untuk dipikul, maka itu stasi kedua tempatnya. Ketika Yesus keluar dari gedung pengadilan, maka Yesus memanggul salib, itu stasi kedua. Nah, saya akan tunjukkan 14 stasi ini. Coba saudara perhatikan, 14 stasi yang akan kita kunjungi dalam Via Dolorosa. Yang pertama adalah Yesus dijatuhi hukuman mati, ya. Jesus is condemned to death. Yesus dijatuhi hukuman mati. Ini stasi yang pertama, ya, oleh Pontius Pilatus, ada tempatnya. Nah, yang kedua, stasi kedua, kita dari situ, dari gedung itu kita keluar dari gedung dan Yesus berhenti untuk menerima salib, dipanggul. Nah, di tempat itu juga ada persewaan salib. Jadi kalau saudara pengen merasakan seperti Yesus mikul salib, bisa nyewa, tapi saya nggak sarankan ya. Di samping mahal juga, ya salibnya kecil doang, ya, dan ngerepoti karena jalannya padat, mikul salib, wah malah bikin repot ya, menyusahkan diri sendiri menurut saya. Jadi di sini Yesus keluar dari pengadilan itu stasi pertama, keluar, Yesus terima salib untuk dipanggul, itu stasi kedua. Nah, kemudian stasi ketiga adalah ketika Yesus berjalan, maka Yesus diceritakan terjatuh, tersandung dan ambruk, kejatuhan salib. Itu dipercaya stasi ketiga. Nah, keempat adalah Yesus bertemu dengan ibunya, Maria. Di perjalanan itu, Maria bertemu dengan Yesus. Stasi keempat. Stasi kelima, Yesus tidak kuat memanggul salib, akhirnya ketemu dengan Simon dari Kirene yang membantu Yesus memikul salib Yesus, itu stasi kelima. Stasi keenam, Veronica mengelap wajah Yesus yang penuh dengan peluh dan darah. Seorang wanita menghampiri, ini ada di stasi yang keenam. Stasi yang ketujuh adalah Yesus kembali jatuh untuk yang kedua kali. Dan kemudian stasi ke-8, Yesus berbicara kepada wanita-wanita di Yerusalem. Stasi ke-9, Jesus fall the third time. Yesus jatuh untuk yang ketiga kali. Kemudian stasi ke-10, Yesus dicopot jubahnya, pakaiannya dicopot, ya, dilepaskan jubahnya. Stasi ke-11, Yesus dipaku, disalib. Dan stasi ke-12, Yesus mati di atas kayu salib. It's finished, tetelestai, mati. Itu adalah stasi ke-12. Stasi ke-13, Yesus kemudian diturunkan dari salib, ya, dan kemudian stasi ke-14, Yesus kemudian dibaringkan di kuburan. Selesailah, itu namanya Via Dolorosa, saudara ya. Jadi, nah, saya hanya ingin memberikan kepada kita beberapa pengertian. Jangan bingung, karena kalau saudara sebagai orang Kristen, saudara membaca Alkitab rajin, khususnya tentang penyaliban Yesus, saudara akan menemukan bahwa di stasi-stasi ini tidak diceritakan di dalam Alkitab. Ya, jadi Yesus terjatuh sampai 3 kali itu kan Alkitab nggak cerita, saudara ya, nggak cerita. Apalagi itu yang saya titik-titik warna merah, perhatikan. Yang saya kasih titik warna merah itu adalah yang tidak tertulis secara literal di dalam Alkitab. Jadi kenapa ada dibuat stasi itu? Alasannya adalah karena tradisi Yahudi dan tertulis juga dalam kitab-kitab apokripa. Kitab-kitabnya orang Katolik yang ada di sisipan di tengah-tengah antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada kitab ya yang disebut dengan apokripa atau Deuterokanonika. Itu adalah kitabnya orang Katolik dan di sana tercatat peristiwa-peristiwa ini, tapi di dalam Alkitab nggak ada ya, di dalam Alkitabnya orang Kristen tidak ada. Jadi jangan heran, loh kok ada stasi khususnya yang ke-6, perhatikan yang ke-6.
Apa itu? Veronica wipes the face of Jesus. Veronica, ada perempuan namanya Veronica mengelap wajah Yesus. Ini kan di Alkitab nggak ada, saudara. Ya, tapi di dalam Apokripa ada, saudara. Jadi ya kita ikut, enggak masalah lah, kita ikut karena melengkapi saja ya. Dan ini tidak esensial, karena esensinya sekali lagi Via Dolorosa adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita ya. Jadi perjalanan Yesus mau jatuh berapa kali, ya buat kita ya itu sebagai bentuk bahwa itu kasihnya kepada kita ya, bukan sesuatu yang harus dikultuskan tempat itu. Toh sekarang tempatnya juga jadi pasar, saudara ya. Sangat-sangat tidak religius, saudara ya. Saya serem juga lihat ada sebuah tempat yang nanti kita akan lihat ya, stasi-stasi itu sekilas tidak semuanya. Ya, kita akan lihat deh beberapa tempatnya ya. Ya kita lihat nih. Nah ini saya foto di stasi ketiga ya. Stasi ketiga masih ingat? Yesus jatuh untuk yang pertama kali ya, kejatuhan salib. Itu di belakang saya. Nah perhatikan saudara, di panah warna merah atau panah warna biru kuning itu ada kayak bulatan ya, bulatan kayak wajan ya, kayak pantat wajan begitu. Tapi dari batu. Nah itu adalah bentuk, itu menandakan bahwa itu adalah stasi. Jadi kalau saudara masuk di situ lihat ada benda itu, maka kita tahu bahwa itu pasti stasi ya. Stasi keberapa ada tertulis. Contoh di belakang saya jelas terlihat ya, stasi ketiga pakai huruf Romawi. Stasi ketiga. Nah stasi ketiga itu berhadapan-hadapan dengan stasi keempat. Stasi ketiga apa? Yesus terjatuh untuk yang pertama kali. Dan ketika jatuh Yesus mau bangun lagi, dia lihat ketemu dengan Maria. Itu diceritakan ya di dalam Apokripa, saudara. Nah ini menurut tradisi Yahudi seperti itu. Jadi perhatikan ya, yang ketiga itu kalau panah warna biru dan panah warna merah, warna biru dan warna merah itu adalah tempat yang sama ya. Saya foto di depan stasi yang ketiga, tapi di depan saya sebenarnya ini gambaran besarnya. Saya melihat ini foto yang lebih besar lagi adalah di mana ternyata stasi ketiga ini berhadapan dengan stasi keempat. Bahkan bisa menjadi satu tembok begitu ya, karena di tempat itulah dipercaya Yesus terjatuh dan kemudian bertemu dengan Maria. Nah setiap stasi itu beberapa dibangun gereja, jadi dibangun gereja-gereja yang ya kita bisa ibadah di sana, bisa doa di sana, saudara itu ya. Pokoknya saudara yang perlu Anda ketahui bahwa stasi-stasi itu ditunjukkan dengan sebuah benda yang hitam itu ya, bulatan, itu dengan angka Romawi, itu menunjukkan stasinya. Jadi saudara mulai paham ya, jadi kalau saudara besok di sana jangan heran tentang hal itu. Nah saudara, stasi-stasi tadi saya ingin kembali ke stasi ini, coba kita lihat ya. Perhatikan sekali lagi bahwa di kekristenan, di Alkitabnya orang Kristen, tidak semua 14 stasi ini diceritakan. Jadi yang minus apa? Ya yaitu yang saya kasih warna merah-merah itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Ada yang tertulis tetapi tidak secara kronologis, begitu ya, secara kronologis tidak pas. Atau mungkin penafsiran yang berbeda, tapi menurut saya kok enggak pas ya, tapi ya itulah, kita tidak bisa menyalahkan, tetapi itulah kita percayai saja. Contoh, saudara perhatikan ya, jadi Yesus ketika diadili, dia menerima hukuman mati, kemudian stasi kedua panggul salib, stasi dia berjalan, kemudian dia jatuh, yang pertama kali, kemudian itu stasi ketiga, berjalan lagi, stasi keempat ketemu dengan ibunya Maria, dan kemudian stasi kelima Yesus gak kuat, dia jatuh, kemudian dia harus mengalami hal-hal yang sulit. Nah ini stasi kelima ya, saya juga menggambar ini, saya punya fotonya ini, stasi kelima ya. Nah ini stasi kelima, perhatikan tempatnya sudah sangat tidak religius menurut saya. Karena banyak orang jual-jual souvenir di sana. Nah ini stasi kelima, saya tunjukkan ada dua tempat ya, ada dua panah. Panah pertama warna merah, sekali lagi itu adalah benda hitam bulat menunjukkan stasi ya, stasi 5 itu angka Romawi,
Dan saya tunjukkan kepada saudara panah warna kuning. Anda lihat, ya tidak terlalu jelas ya, sebuah kotakan, sebuah bingkai, di dalamnya apa itu? Sebuah tembok yang cuil, ya, tembok yang ya pecah dikit gitu ya. Nah, kenapa ini? Apa ceritanya, saudara? Itu adalah dipercaya, kan ini stasi kelima, Yesus tidak kuat, dia jatuh, hampir jatuh, dan ditolong oleh Simon dari Kirene, sehingga Simon dari Kirene mengangkat salibnya Yesus. Dan waktu Yesus gontai, dia tersandung, dia jatuh, maka sikunya atau tangannya itu nabrak dinding itu, ya, dak, pecah, dan ada bekasnya. Seperti itu ya, cerita rakyat, cerita tradisi Yahudinya seperti itu, saudara ya. Jadi itu dibingkai sehingga orang kalau ke sana pegang-pegang, karena menganggap bahwa tempat itu adalah pernah disentuh oleh tangannya Tuhan Yesus, padahal sudah disentuh orang ribuan jutaan orang, saudara ya, sudah nggak kerasa itu pernah disentuh Yesus. Jadi apakah itu benar atau tidak ya kita nggak tahu, karena sekali lagi itu bisa bercampur dengan tradisi Yahudi. Tapi sekali lagi tempatnya menurut saya kok sudah tidak sakral ya, karena terlalu ramai, saudara. Ini pasar padat sekali. Ya, di depannya ada orang jualan, kiri kanan ada jualan, orang buka jualan oleh-oleh, souvenir dan lain sebagainya. Nah, itu adalah stasi kelima. Sekali lagi tempat ini adalah tempat yang dipercaya memang Yesus melewati tempat ini, tetapi stasi-stasi itu sekali lagi Alkitab Kristen tidak semua menuliskannya ya. Jadi sekali lagi yuk kita kembali ke stasi-stasinya ya. Kita lihat, nah jadi sudah tidak kuat, stasi kelima, Yesus kemudian ditolong oleh Simon dari Kirene, membawa salibnya, kemudian Yesus jalan lagi, dia kemudian wajahnya penuh dengan peluh dan darah, diusap atau dilap oleh seorang perempuan namanya Veronika ya. Veronika ini siapa juga kita nggak tahu, tapi tradisi Yahudi saya mencari tahu siapa sih Veronika yang dimaksud di sini. Dipercaya perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, ya. Itu dipercaya namanya Veronika ini, atau nama lainnya adalah Bernice. Jadi saudara punya anak namanya Bernice, ya. Di sekolah minggu kita namanya Bernice, itu nama lain dari Veronika, saudara. Bernice itu nama lain dari Veronika, seorang yang dipercaya dulu wanita pendarahan 12 tahun, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah itu dipercaya, tapi dalam Alkitab kan nggak dituliskan secara jelas ya nama wanita itu, jadi kita bingung ya nama itu. Nah saudara, tapi dipercaya seperti itu ya, menjadi nama dari siapa sih orang Veronika ini, adalah orang yang pernah disembuhkan Yesus dari sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah dengan ngesot ya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah itu yang indah untuk kita bisa pelajari di sini. Nah saudara perhatikan, sekali lagi saya menganggap, coba lihat ke stasi ini ya. Jadi sepertinya ini kronologis, tetapi kalau kita melihat sepertinya ada hal-hal yang tidak kronologis. Artinya coba saudara lihat, walaupun itu tertulis dalam Alkitab, makanya saya tidak kasih tanda warna merah. Kenapa? Karena itu ada di dalam Alkitab, tetapi sebenarnya susunan kronologisnya tidak di situ. Kenapa? Perhatikan di stasi ke-10, X itu ya, stasi 10. Jesus is stripped of his garment. Yesus dicopot jubahnya. Yesus dilepaskan jubahnya. Saudara, peristiwa ini apakah terjadi di Via Dolorosa? Saudara coba kita lihat, yuk kita lihat ya. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian dibawa ke rumah besar Imam Kayafas. Coba kita lihat ya ceritanya. Ini Alkitab kita nulis begini nih, Matius 27 ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesah lalu diserahkan untuk disalibkan. Ini stasi pertama ya. Stasi pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kemudian ayat 27, kemudian serdadu-serdadu
wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Di mana? Di stasi pertama, di tempat Pontius Pilatus. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Sudah ada pasukan, ini berarti pengadilan orang Romawi, bukan pengadilan agama. Pengadilan agama rumah besar Imam Kayafas ya. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Ayat 28, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka meludainya dan sambil mengambil buluh itu dan memukulkan ke kepalanya. Ayat 31 kembali dituliskan. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka apa? Menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, perhatikan. Ini peristiwa terjadi di mana? Stasi pertama, Saudara. Ya. Tapi dalam stasi Via Dolorosa masuk stasi ke-10. Jadi Yesus tanggalkan pakaiannya 2 kali sampai di sini. Ini adalah terjadi di stasi pertama. Jadi ditulis di stasi ke-10 tadi adalah Yesus setelah jatuh kedua kali ya. Yesus, coba kita lihat ya. Kembali ke gambar kita, ke stasi itu. Ya, di stasi yang ketiga, stasi ke-9, Jesus falls the third time. Yesus jatuh untuk yang ketiga kali. Sudah berjalan, jatuh ketiga kali, kemudian stasi ke-10, Jesus is stripped of his garment. Yesus dicopoti jubahnya. Padahal kita barusan baca Yesus dicopot jubahnya kapan? Makanya saya katakan saya tidak kasih tanda warna merah. Kenapa? Karena ini ada di dalam Alkitab, tapi bicara stasi, susunannya harusnya ini di stasi 1, termasuk stasi 1. Kenapa? Peristiwanya Yesus dicopot jubahnya itu adalah di pengadilan Pontius Pilatus. Tapi ya mungkin ada peristiwa yang melatar belakang itu, saya nggak tahu. Sekali lagi ini tidak salah menyalahkan, karena saya pun mengikuti jalan Via Dolorosa ini dengan sukacita. Saya merasakan bagaimana Yesus pernah ditelanjangi, dicopot jubahnya. Wah, ini menjadi sesuatu yang sangat mengharu biru ya. Karena prinsipnya buat kita adalah bukan stasinya, tetapi nilai di dalam Via Dolorosa adalah pengorbanan Yesus, kasih Yesus buat kita. Jadi tidak usah dipermasalahkan tentang itu. Nanti juga kita akan lihat sebuah permasalahan yang lebih besar lagi di bagian akhir ya. Jadi kita lihat stasi-stasi itu. Nah, stasi ke-11 Yesus dipaku, stasi ke-12 Yesus mati di atas kayu salib, stasi ke-13 Yesus diturunkan dari salib. Ya, kalau saudara ke sana Yesus diturunkan dari salib, kemudian sebelum dikubur Yesus tubuhnya dilumuri dengan rempah-rempah. Nah, tempat dibaringkan tubuh Yesus itu masih ada, bentuknya batu. Dan yang unik begini, yang unik ya. Banyak orang di sana ambil kain, baik itu slayer, topi, sapu tangan, diusapkan di batu tempat Yesus dibaringkan. Itu begitu dicium, itu wanginya minta ampun. Dan ini bukan mitos, betul-betul terjadi ya. Entah bagaimana caranya, tapi itu yang terjadi. Saudara bisa buktikan ya nanti kalau ke sana. Orang akan membawa kainnya, slayer, sapu tangan, atau kaosnya dicopot dan kemudian dilapkan ke batu yang dipercaya sebagai Yesus mayatnya dibaringkan, dan ketika kain itu dicium baunya wanginya minta ampun. Saudara, dan itu bisa berhari-hari wanginya dan gak hilang sampai berhari-hari kayak dikucurin parfum gitu ya, luar biasa. Nah saudara, ini yang kita pelajari. Nah, saudara nanti kita akan lihat beberapa hal. Kembali ke gambar kita. Nah, ini adalah akhir dari perjalanan Via Dolorosa. Apa itu? Yaitu kubur Yesus. Yesus telah dikasih rempah-rempah, kemudian dikuburkan. Nah, ini adalah gambar di mana dipercaya sebagai kubur Yesus. Nah, saya akan kasih keterangan penting ya buat hal ini. Saudara perhatikan. Ini adalah kubur Yesus versi Katolik, ya. Kenapa saudara? Karena jangan heran,
Karena ini sudah bercampur dengan beberapa kepentingan gereja, juga pariwisata, saudara. Nah, di Israel dipercaya ada 2 lokasi kubur Yesus. Ini kubur Yesus versi Katolik, tapi orang Kristen punya versi yang lain. Karena melihat situasi ini, kita melihat loh kok kubur Yesus kok mewahnya minta ampun begitu ya. Nah, ada sebuah kubur Yesus yang lain, yaitu ini versi Kristen. Kondisinya beda jauh. Versi Katolik sangat mewah dan megah. Versi Kristen sangat sederhana, cuma lobang, saudara. Nah ini lihat ya, ini adalah kubur Yesus versi Kristen, Garden Tomb. Ini adalah, nah itu tempatnya ya, lokasinya di situ. Tidak seramai dari kunjungan kita ke kubur Yesus itu. Ini tempatnya tidak terlalu jauh, saudara. Dari kubur Yesus versi Katolik dan Kristen tidak jauh. Naik mobil, nah tidak lama, saudara. Mungkin 10 menit sudah nyampe, saudara ya, karena di lokasi yang berdekatan. Nah, ini adalah kubur versi Kristen. Ya, jadi ada anggota tur saya pernah ikut Via Dolorosa sampai di kubur Yesus, dia nangis-nangis, saudara. Nangis-nangis, Tuhan terima kasih engkau telah mati bagi kami, bla bla bla. Dia nangis-nangis, kemudian kita ngomong, habis ini kita akan mengunjungi kubur Yesus. Loh, tadi apa emangnya? Ya itu kubur Yesus juga. Kok ada 2? Ya 2 ya kan. Jadi itu versi Katolik, versi Kristen. Loh, Tiwas sudah nangis-nangis gitu ya, enggak apa-apa ya kan. Karena intinya adalah pengorbanan, bukan tempatnya. Sekali lagi, ini biasaan ya, kita ini suka mengkultuskan tempat. Jadi buat saya enggak masalah, ada versi Katolik, versi Kristen, buat saya enggak masalah. Saya enggak mau cari mana yang benar, mana yang salah, enggak mau. Ya, saya hanya menunjukkan kepada kita sebuah kenyataan bahwa versi Katolik punya kubur sendiri. Kristen juga menganggap ini kubur sendiri. Mana yang betul? Kita juga sama-sama enggak tahu kan saudara ya, tapi saya mensyukuri baik di kubur versi Katolik maupun kubur versi Kristen, saya punya nilai begini, Yesus pernah mati buat saya. Itu aja ya. Jadi sekali lagi ini kunjungan ini mesti harus saudara bijaksana saudara ya. Supaya makanya begini, saya setiap kali mengantar rombongan, saya nggak hanya pingin hanya sekedar orang itu foto-foto, hanya sekedar jalan-jalan beli oleh-oleh, tapi belajar saudara ya. Jadi yang suka ikut rombongan saya sih kasih tahu, kalau nggak suka belajar, perjalananmu akan merasa menderita karena saya tidak terlalu mengarahkan pada banyak hal, belanja-belanja untuk wisata, karena kita ini kan ziarah saudara, harus belajar ngerti, termasuk versi ini, saudara mesti ngerti kebenaran. Nah saudara itu ya pertimbangan kalau mau ngajak saya jadi tour guide, pembimbing rohani, pertimbangan karena saya tidak sekedar untuk jalan-jalan, tapi yang ikut saya mesti orang yang suka untuk belajar dan beribadah di sana ya. Jadi ini kuburan versi Kristen, saya berfoto di lobang di tempat di mana dipercaya itulah Yesus dibaringkan. Di sananya kubur yang kosong, sepi, bahkan di depan pintu ditulisi He is not here for He is risen. Jadi di situ kita nggak boleh sembahyang loh saudara ya, nggak boleh doa di depan kuburan nangis-nangis, saudara akan dimarahi sama penjaganya. Kenapa? Karena dia tidak ada di sini. He is not here. Dia enggak ada di sini. For he is risen. Dia sudah bangkit. Jadi itu hanya kubur yang kosong. Anda hanya bisa melihat, enggak perlu nangis-nangis doa di sana. Di situ biasanya kita memimpin ibadah dengan perjamuan suci. Anggur asli dari Israel dan cawan yang datang yang langsung dari Israel. Nah cawan itu boleh dibawa pulang saudara, nanti kita akan berikan cawan dari kayu, cawan bagus ya, itu kalau saudara jemaat, saudara akan lihat saya seringkali pakai cawan khusus, cawan sendiri, nah, itu saya bawa dari tempat ini saudara, saya punya banyak cawan-cawan ini saudara, saya kalau perjamuan suci di gereja suka saya pakai itu untuk diri saya, cawan yang saya bawa dari Garden Tomb ini saudara ya. Jadi saya berharap ini tidak menjadi sesuatu yang membingungkan kita. Nah saudara, itu adalah gambaran tentang Via Dolorosa, sebuah perjalanan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Nah sekali lagi kita akan melihat beberapa nilai-nilai rohani di dalam Via Dolorosa ini. Yang pertama, nilai rohani
yaitu yang pertama teladan ketaatan Tuhan Yesus. Kita tidak sekedar lihat tempat yang baik, bagus, tapi teladanilah Yesus taat dengan perintah Bapa. Berapa banyak orang Kristen yang mengatakan aku ini orang Kristen, tetapi hidupnya enggak pernah taat dengan perintah Bapa. Saudara, mari kita renungkan hal ini. Belajar untuk taat dengan perintah Tuhan. Taat, walaupun perintah itu rasanya sulit. Perintah mengampuni, aduh kok mengampuni ya, dia kan yang salah. Dia kan yang menyakiti aku, kenapa aku harus mengampuni? Berani enggak kita ini taat seperti Yesus? Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Taat walaupun itu menyakitkan. Taat walaupun itu sepertinya kita dianggap kalah. Tapi belajarlah taat. Saudara, ini nilai. Dibanding kita melihat tempat-tempat itu, sebuah tempat yang kalau kita akhirnya melihat, loh kok enggak religius ya, kok enggak ada aura-aura rohani yang begitu kuat mencekam, karena di tengah pasar rame orang, kita sementara mau doa ditawarin orang, suruh beli topi, suruh beli gelang, suruh beli gantungan kunci, aduh rasanya sudah tidak sakral seperti apa yang kita bayangkan. Tapi maksud saya begini, kalau saudara berkunjung ke sana ingatlah, inilah pengorbanan. Yesus taat kepada perintah Allah. Berani enggak kita ini taat kepada Tuhan? Yang kedua, pengorbanan. Korban itu sakit. Apa artinya memberi? Apa bedanya memberi dan berkorban? Memberi itu tanpa rasa sakit. Korban itu harus ada indikatornya di dalam hati, yaitu perasaan sakit. Ketika engkau mungkin punya uang 100 miliar, Anda memberikan uang orang 100.000, itu bukan korban, itu pemberian. Tapi bagi seorang janda yang hanya punya 2 keping uang, itu satu-satunya yang dia miliki dan dipersembahkan untuk Tuhan, itulah pengorbanan. Butuh rasa sakit, saudara. Kalau saudara diminta untuk mengampuni, sementara saudara merasa bahwa aku yang benar kok, dia yang salah. Ketika Anda mengampuni, Anda sakit, itulah pengorbanan. Beranikah kita mengerti atau menghayati arti pengorbanan Kristus? Saudara, bukan sekedar tempatnya, tapi pengorbanan. Salib adalah lambang pengorbanan Yesus. Dan di bumi ini, orang harus belajar tentang pengorbanan. Orang tua berkorban untuk anaknya, suami berkorban untuk istrinya, istri berkorban untuk suaminya, anak berkorban untuk orang tuanya, sesama kita berkorban untuk masing-masing kita. Korban harus menjadi ciri khas orang percaya. Nilai rohani yang ketiga adalah, ini adalah bukti kasih Tuhan bagi kita. Kasih tidak sekedar diucapkan, kasih tidak sekedar ditunjukkan dengan kata-kata. Kasih itu dibuktikan dengan sebuah tindakan. Yesus tidak sekedar berkata, aku mengasihimu. Yesus tidak sekedar berkata, aku mencintaimu, tapi dia tunjukkan lewat bilur-bilurnya, lewat kepala yang penuh dengan mahkota duri, lewat lambungnya yang tertombak. Itu adalah bukti kasih Tuhan buat kita. Saudara, dia sudah buktikan kasihnya. Apakah kita masih meragukannya? Via Dolorosa harusnya mengingatkan kita bahwa Yesus gak main-main tentang kasih. Via Dolorosa memberikan nilai kepada kita. Yesus memberikan bukti kasihnya kepada kita. Jadi inilah yang kita terima, nilai rohani dari Via Dolorosa. Kita gak usah mempermasalahkan tentang stasi-stasi, tentang di mana kubur Yesus yang benar. Itu bukan esensi. Esensinya Yesus pernah mati. Yesus pernah berdarah-darah di jalan itu. Dan Yesus mati. Dia mau dikuburkan di mana? Itu bukan suatu esensi buat kita. Saudara, baik versi Katolik, baik versi Kristen, saudara terima semua dengan sukacita. Datanglah ke semua tempat itu dengan penghayatan bahwa ini adalah bukti kasih Tuhan buat kita. Amin. Untuk pelajaran kali ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu. Inilah anugerah yang kami terima sebagai orang percaya. Keselamatan Kau berikan.
harusnya kami yang binasa, tetapi Engkau menggantikan kami, menebus dosa kami. Engkau mau menjadi domba sembelihan yang mau mati menebus dosa kesalahan kami. Terima kasih untuk setiap tetesan darah-Mu di sepanjang Via Dolorosa. Terima kasih untuk setiap teriakan kesakitan-Mu ketika Engkau dianiaya. Terima kasih ketika Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Ampuni kami jika selama ini kami memandang enteng tentang pengorbanan-Mu. Masih hidup dalam dosa tanpa memperhitungkan Engkau menderita bagi kami. Tuhan, biar kami menjadi orang Kristen dengan mutu yang lebih baik, supaya kami sadar bahwa kami adalah hidup karena pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk keselamatan daripada-Mu. Kami berdoa jika di antara kami ada yang belum mengenal Kristus secara pribadi, kiranya melalui kisah Via Dolorosa ini, kami mengenal siapa Yesus sebenarnya. Dia bukan sekedar tokoh agama, dia bukan sekedar nabi, tapi dia adalah anak Allah yang mau menjadi manusia untuk menebus dosa kami. Dan dia buktikan bukan hanya lewat ucapan, tapi menyerahkan nyawanya bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati hati kami, kiranya kami menjadi orang-orang yang mengundang dan mempercayai Yesus, menerima Kristus di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kelas pengajaran kita hari ini. Bila saudara merasa terberkati, saudara bisa membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.